Saya stop dulu sebentar. Iya, iya, Oke, silakan. saya share screen to, benar screen to. Oke, share. Oke, sebelumnya kita ya bahwa dia adalah instrumen dari Allah Bapa. Dia bukan individu. Nah, itu udah banyak ya ajaran-ajaran sesat kita lihat di Middle Age ya, pertengahan abad-abad ya. Itu dia mengecilkan uh, uh, fungsi Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat juga, sorry bukan di sini. Nah, kalau kita mau mengenali apa kemampuan bisa bahwa Roh Kudus itu adalah a person, individu, pertama dia berbicara. Kita bisa banyak referensi lihatnya. Dia berbicara, dia juga bisa menjadi saksi kita nanti pada saatnya, ya. Lalu dia juga bisa mencari orang-orang yang sesat, atau orang yang dibutuhkan Tuhan, atau ia bisa grief, bersedih. Dia juga bisa mencintai. Dia punya pikirannya sendiri. Ya, dia juga pandai kan, tadi bilang sebagai teacher dia harus punya intelligence, lalu dia juga bisa dicobai, lalu dia juga bisa resist, menahan ya untuk lalu dia juga punya keinginan. Nah, oke, di sini kita bisa tahu bahwa dia adalah individu personal ya, bukannya instrumen atau kekuatan dari Allah gitu, bukan bukan ya bukan dari Allah Bapa ya. Oke, yang kedua, dia holy. Di banyak itu dikatakan bahwa dia itu juga Tuhan, sebagai Tuhan. Dia juga disamakan sebagai the Father and Sons, yaitu yang kita kenal sebagai Trinitas. Ya. Mungkin kita masuk ini aja ya, lihat ayatnya ya. Tadi saya lupa kasih lihat ayatnya, sebentar saya bawain ayatnya. Ayat ke Efesus. Mungkin saya buka dulu yang John-nya ya. John, sebelumnya John. Oke, ini ayat sebelumnya nih. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa semua itu kukatakan padamu selagi aku berada bersama dengan kamu. Tetapi penghibur dari Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Dialah akan mengajarkan sesuatu kepadamu, yang mengajarkannya sebagai teacher ya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini menunjukkan bahwa diutus oleh Bapa, berarti dia bukan Bapa karena dia diutus, dan dalam namaku, berarti dia juga bukan Yesus. Ya. Nah, jadi dia ada pribadi yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke yang Efesus keempat ayat 29 sampai 32. Oke. Oke. Bisa baca ya. Nah, dia adalah holy. Makanya penting sekali untuk kita menjaga Roh Kudus. Ya, kalau kita sudah menerima Roh Kudus untuk menjaga kehidupan kita kudus kan? Ya, karena ini kita kembali di ayat 429, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan-perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus, dari yang grief ya. Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatkan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula kejahatan. Tapi hendaknya kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita bisa lihat bahwa karakter Roh Kudus itu dia holy, dan dia ingin menetap di bait Allah, yaitu kita yang juga kudus ya. Makanya dia bilang jangan mendukakan Roh Kudus, karena jika kita tidak holy dia akan berduka ya. Oke, next. Nah, apa yang Roh Kudus lakukan itu banyak sekali. Waktu saya ambil Bible College di Hillsong, itu ada satu subjek tentang Holy Spirit ya. Jadi itu ada satu buku namanya yang saya cukup berkesan ya. Itu namanya yang buat Arthur Pink, pinknya pink color pink ya. Itu judul bukunya The Holy Spirit. Itu ada 32 chapter.
Nah, di 22 chapter itu dia jelaskan satu chapter satu ini apa yang Roh Kudus dapat lakukan, kemampuan Roh Kudus ya, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus ya. Eh, Nah, ini ada regenerating, ya, memperbarui ya, quickening, quickening itu accelerating ya, membuat kita semangat. Jadi accelerating kita, membantu kita tambah semangat dalam Tuhan. Lalu enlightening, memberi pencerahan, convicting, membuat kita merasa bersalah, lalu comforting untuk membuat kita aman dalam keadaan sedih atau dalam keadaan dalam duka. Lalu kita drawing itu attract ya, untuk menarik kita kembali ya, atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Lalu walking faith, supaya kita bekerja dalam penuh iman ya. Lalu dia juga uniting us to Christ, kita juga menyatukan kita di dalam Kristus, indwelling, menetap di dalam kita ya, untuk merasa kita nyaman atau kan. Lalu teaching, mengajar, cleansing, membersihkan atas pikiran-pikiran atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Lalu leading, memimpin, assuring, meyakinkan, witnessing yang saya bilang tadi untuk menjadi saksi-saksi kita nanti. Lalu the sealing juga untuk memeteraikan, kita dulu baca kan bahwa sebelumnya kan di Yohanes tadi kan, untuk memeteraikan kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Lalu dia membantu assisting, interceding menjadi perantara antara kita dengan Tuhan Allah Bapa. Lalu dia juga bisa merubah kita, transforming, bukan hanya berubah tapi transform, total change ya. Lalu dia juga bisa preserving kita, buat kita lebih preserve ya, untuk tahan di dalam Tuhan ya. Lalu confirming, untuk meyakinkan. Lalu endowing lebih sama kayak seperti blessing ya, dia juga memberkati kita, memberkahi ya. Lalu fructifying, membuat kita berbuah, baik itu berbuah secara roh atau secara fisik dalam pekerjaan Tuhan. Nah, itu penting sekali. Jadi kalau harga bukunya saya cek barusan $10. Is worth it to read. Ada 32 chapter. Di satu chapter dijelasin apa regenerating, apa quickening, satu chapter. Dia berikan banyak sampel ya. Saya nggak ada waktu untuk jelaskan semuanya karena 20-30 menit tadi dikasih. Oke, sekarang he is sovereign. Jadi sovereign ini bisa dikatakan dia ada berdaulat, yang tepat berdaulat. Tapi berdaulat itu berarti dia independence dan he has the authority. Jadi sovereign itu seperti raja, ya. Dia punya kuasa, berdaulat dan punya kuasa seperti raja, ya. Ya kita bisa lihat di ayatnya John. Bentar ya, saya buka ayatnya John 3:58. 38. Oke. Oh, ya kurang tepat ini, mungkin sih lebih tepat. Ya, 3:5-8. Ya, dari 5 ya. Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dalam air dan roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, bukan hanya baptis air ya, itu harus baptis roh juga, lahir dan roh ya. Dan dia punya kuasa tuh untuk memasukkan kita dalam Allah, dan dia punya sovereign, berdaulat ya. Berdaulat terutama yang terakhir ayat 8-nya ya. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Berarti dia punya independence, dia bebas, dia bisa bergerak kemana aja. Bukannya dikontrol oleh Allah Bapa. Nah, demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, saya menemukan kata-kata lahir dan roh ini agak berbeda dengan yang dari The Living Bible. Nah, dikatakan di sini, so you can explain how people are born in spirit. Yang tadi balik lagi ya, yang dibaptis itu tentang baptis air dan baptis spirit kan. Jadi saya rasa ini lebih cocok. Jadi dikatakan angin bertiup kemana aja dia mau. Jadi kita nggak tahu bagaimana seorang itu akan bisa lahir dalam dibaptis dalam roh. Ya. Saya punya pengalaman sendiri ya. Ya saya cerita tadi dari awal bahwa saya sempat hampir tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan karena saya baca Al-Quran. Jadi itu otomatis di alam bawah sadar itu mempengaruhi knowledge itu. Makanya Tuhan Yesus ada pohon di surga itu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Karena tanpa pohon kehidupan, pengetahuan ini akan menyesatkan. Ya. Nah, jadi
apa ya? Dia di kamar mandi saat saya lagi. Jadi ceritanya pada saat saya lagi bimbang itu saya tanya Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan kalau memang kau benar hidup, ya bicaralah. Karena saya sempat tahun 99, saya ingat banget itu sebelum setelah kerusuhan itu Benny Hinn datang. Jadi waktu itu saya dipanggil siapa mau menerima Roh Kudus, saya maju banyak maju ke atas dipanggil panggung apa bukan panggung untuk maju ke depan kan. Nah, itu Benny ini doakan gitu ya. Itu semua jatuhan semua. Jadi saya sendiri yang berdiri tegak. Saya lihat kiri kanan saya, walau 1000 di kiriku, walau 10 di belakang, benar-benar saya tegak kayak. Saya pikir lagu itu cocok itu. Saya semuanya rebah yang depan itu ada ratusan orang. Saya berdiri tegak aja. Saya pikir wah memang saya kuat ya, strong ya. Saya berapa kali saya coba mau hipnotis atau dihipnotis nggak pernah berhasil. Saya tahu bahwa mungkin itu karakter saya. Nggak semua orang gampang sekali menerima Roh Kudus karena menerima Roh Kudus itu seperti orang kerasukan setan ya. Karena Holy Spirit juga spirit ya. Ya ada bagusnya kalau saya strong karakter gitu, jadi nggak bisa kerasukan. Tapi kelemahannya ya saya tidak mudah gitu menerima urapan Roh Kudus. Tapi waktu itu saya ambil waktu saya dengan puasa. Saya bilang Tuhan, kalau memang benar kau ada, ya urapi saya dengan Roh Kudus, gitu kan. Nah akhirnya saya berpuasa persis 10 hari sama persis yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Saya juga nggak nyangka 10 hari. Waktu itu saya cuma berjanji bahwa saya tidak akan berhenti puasa sampai saya terima Roh Kudus. Pas 10 hari waktu saya mandi, tiba-tiba lagi di gua mandi, kebetulan istri saya lagi setel lagu musik rohani, saya ikut nyanyi. Tiba-tiba nyanyian itu yang saya keluar lagi bernyanyi itu tiba-tiba keluar nyanyian saya itu jadi bahasa roh. Tiba-tiba saya jatuh berlutut dan dalam bahasa roh itu saya mengucap bahwa Yesus itu Tuhan. God, Jesus is God, Jesus, thank you Lord. Jadi tadinya saya ragu-ragu bahwa Yesus itu Tuhan, dia akhirnya mengkonfirmasi dan saya bilang tadi mengkonfirming bahwa Yesus itu Tuhan. Ya sesuai dengan ayat Tuhan ya, tidak semua lidah bahwa tidak ada orang yang bicara Yesus itu Tuhan bukan karena Roh Kudus. Ya, oke, itu tadi tentang bagaimana setiap orang berbeda-beda akan mengalami urapan Roh Kudus atau dibaptis dalam Roh. Ya kalau yang sulit mungkin boleh cara saya ya berpuasa. Saya udah alamin karena dengan berpuasa juga itu otomatis kita menyucikan diri kita dari keinginan tubuh. Puasa saya juga bukan puasa makanan tapi juga puasa dalam hal-hal yang tadi yang diajarkan kan untuk berpikiran murni, berpikiran kebaik aja. Memang saya lakukan tiap malam itu saya sama istri saya itu membaca firman, puji-pujian. Jadi seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, dia berkumpul bersama-sama dan mempelajari Injil ya. Oke, next. He is supremely power. Nah, ini jika kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Bapa dan juga punya Roh Kudus yang sama, roh yang sama dengan Yesus, jadi dia adalah juga mempunyai kekuatan atau powerful seperti Bapa ya, Allah Bapa. Jadi waktu saya memang salah satu kesulitan untuk menjelaskan atau mengerti bahwa tentang Trinitas itu agak sulit ya. Tapi berdasarkan dari hikmat dari Tuhan saya dapat waktu saya di Bible College itu di Hillsong, berhubung saya waktu itu banyak proyek di Indonesia, di Singapura dan Malaysia. Jadi saya tuh waktu saya ambil kuliah itu, jadi saya Senin sampai Jumat itu nggak ada di Sydney. Saya ada either di Singapura, Malaysia atau Indonesia. Hanya pas ujian aja saya minta izin pulang gitu kan. Jadi waktu saya udah minta izin sama Bible, saya ada tugas proyek luar negeri, saya nggak bisa masuk, tapi saya bisa nggak saya cuma ikut ujiannya aja, kasih buku-bukunya saya belajar sendiri. Nah jadi waktu saya Jumat terbang tiap hari begitu, Jumat tuh dari sana saya pulang kemari, Senin paginya balik lagi ke Singapura, Jumatnya pulang lagi ke Sydney, balik gitu kan.
Nah, dalam perjalanan pulang itu waktu mau ujian, waktu saya ambil break, saya minta ujiannya Jumat kan, saya jadi pulangnya agak 1 hari lebih awal. Biasanya kan saya pulang Jumat, jadi saya pulangnya Kamis supaya nyampe sini Jumat pagi. Nah, saat saya itu tentang Holy Spirit, tentang Trinitas waktu itu, tentang cerita Trinitas ya. Saya belajar gitu kan, saya bilang, waduh nggak bisa nih. Maksudnya kan banyak, jadi Trinitas itu kan kombinasi dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan, dan kombinasinya mereka itu kan perbedaan antara mereka juga. Nah, jadi kebetulan waktu saat itu pertanyaannya bagaimana kau menjelaskan ke orang yang belum mengenal Tuhan tentang Trinitas. Nah, ternyata waktu saya di kapal, waktu saya belajar waktu itu belajar juga sih, ngebut kan belajar karena besoknya pagi-pagi jam landing langsung ujian kan. Ya saya lihat lautan, tiba-tiba klik Tuhan bicara bahwa saya dapat hikmat, saya perumpamakan bahwa Allah Bapa itu seperti lautan. Ya saya tulis waktu itu kan, saya cerita gitu kan, di ujian itu kan. Nah, dia tidak berujung. Ya, bisa cari nggak ujungnya lautan di mana? Ya itulah Allah Bapa, di Alpha Omega, tidak ada ujungnya. Ya, kalau sama seperti lautan, luas, dalam, tidak dikenali. Kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, kita akan meninggal kan. Allah Bapa ya, kita ngomong Allah Bapa. Nah, jadi supaya kita bisa mengenal Tuhan dan kita bisa sentuh, diambillah suatu gelas, diambillah lalu serok air lautnya. Nah, itulah Yesus. Ya, dia ada kita bisa sentuh, kita bisa lihat, kita bisa rasakan, ya. Nah, air yang di dalam gelas dengan air di lautan sama nggak? Sama, ya. Tapi dengan di gelas ini, Yesus ini punya keterbatasan, itu badan itu kan, dia ada limitasi, dia bisa tembus ruang, tidak tembus waktu kan. Nah, jadi dia ada, hanya sementara. Lalu Tuhan Yesus itu harus disalib, dimatikan. Kita anggap bahwa dia kita banting, kita hancurkan tubuhnya kan, kita banting. Nah, berserakan itu kan air kan. Itulah yang berserakan, itulah Roh Kudus. Ya. Jadi orang tanya, mana yang lebih powerful? Yang air laut yang di laut, air laut yang di gelas, apa air laut yang berserakan itu? Jawabannya sama-sama powerful. Saya balik lagi, mana yang lebih asin? Air yang di lautan, apa air laut yang di gelas, apa air laut yang berserakan? Sama asinnya, sama powerfulnya. Jadi, ya, jadi banyak orang yang mengecilkan bahwa Roh Kudus itu lebih less powerful dari Allah Bapa. Tidak, dia punya power. Tuhan, ya Roh Kudus itu dikecilkan karena keterbatasan kita. Karena kalau dia tidak jadi dicocokkan dengan kebutuhan karena keterbatasan limitasi kita, gitu kan? Karena kalau Allah Bapa datang kita langsung, kita akan meninggal langsung, terbakar. Atau seperti Paulus yang melihat Yesus yang secara roh ya, dia akan buta, kata terau silau, dia akan rebah kan, dengan waktu Yesus datangnya dia rebah dan matanya buta langsung, ya. Nah makanya jadi memang secara ini yang saya bilang tadi, air yang berserakan itu dikecilkan karena limitasi kita, tapi powerfulnya asinnya tetap sama, ya tetap powerful gitu ya. Oke, next. Ada pertanyaan di sini? The next slide will be quick. Oke, sekarang kenapa orang Kristen butuh Holy Spirit? Pertama, karena dengan Holy Spirit, dengan kita dibaptis dengan Roh Kudus, itu kita masuk dalam perjanjian Tuhan. Kita baca ininya ya, apa ayatnya? Efesus. Oke, saya bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan ya dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu ada suatu meterai, covenant, perjanjian Tuhan, bahwa kita masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Bukan hanya itu aja, Tuhan juga menjaga kita, membantu kita untuk memastikan kita berjalan dalam perjanjian itu. Beda dengan perjanjiannya zaman Musa, dengan usaha manusia, tapi dengan adanya Roh Kudus, dia meyakinkan bahwa kita tetap berjalan on track sesuai dengan perjanjian. Ya,
Berarti ini persis yang di awal tadi ya, waktu di Yohanes 14 tadi. Oke, lalu yang kedua, yang di Yohanes 14 kan mengatakan bahwa jika tidak dibaptis dengan air dan Roh Kudus, kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Ya, jadi penting ini dengan kita menerima urapan Roh Kudus itu berarti kita sudah dimeteraikan bahwa kita milik Tuhan, bahwa kita masuk dalam kerajaan Allah. Oke, next, obedience. Nah, obedience. Ini juga yang saya bilang tadi, membantu kita, mengingatkan kita, mengguiding kita, menunjuk kita untuk ke jalan yang sesuai dengan keinginan sesuai dalam perjanjian, ya, dengan ajaran-ajaran yang di Injil. Oke, kita masuk ke John 16:8. 16:8 ya. Jadi ini waktu 16:8 apa mana? Nah, ini waktu Yohanes ini 16 ini kan waktu Yesus bilang dia akan datang seorang penolong bagimu kan ya. Seorang penolong itu dia akan datang kebantu ketika aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus. Jadi yang kita tadi sampel bahwa gelas itu harus dipecahkan. Jadi Tuhan Yesus harus naik ke surga dan dia bisa mengutus Roh Kudus untuk kita. Ya, nah, 8-nya. Ketika Roh Penolong itu datang, dia akan menyadarkan orang-orang di dunia bahwa pemikiran mereka salah tentang ketiga hal ini. Tentang dosa, tentang cara untuk menjadi orang benar di mata Allah, dan tentang pengadilan terakhir. Ya. Jadi dia itu untuk memastikan bahwa kita obedient. Pertama, apakah itu dosa? Lalu bagaimana menjadi orang benar? Ya. Untuk memastikan bahwa kita taat. Ya. Oke. Mungkin relevan tadi dengan yang saya ceritakan sebelumnya tentang covenant, meyakinkan kita, memastikan kita berjalan dalam perjanjian itu, obedience dengan perjanjian itu. Oke, next, prayers. Nah, ini juga penting. Nah, bukan berarti kita nggak penting untuk prayers ya, cuman ini membantu kita banyak hal-hal yang kita nggak tahu, yang kita bisa doa kan sesuatu yang kita bisa lihat kan, yang terjadi sebelumnya atau saat ini. Kan? Tapi pada saat kita berdoa itu kita baca ayatnya deh. 26-27. Oke, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu ya, bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita nggak bisa ucapkan karena kita nggak tahu ya. Terus lalu, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, tapi sini aja. Nah, jadi saya ceritakan ya, takut waktunya cukup. Nah, jadi ada suatu momen di mana anak-anak saya sama istri saya harus ke Australia karena yang pertama sudah kuliah. Jadi istri saya temenin anak saya, anak perempuan. Jadi saya masih di sana sendirian. Di Shenzhen ya. Nah, ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, waktu saya sedang sendiri, tiba-tiba di suatu kafe lah ya, tiba-tiba saya samperin perempuan. Nah, mungkin saya cerita backgroundnya dulu ya. Mungkin baru tahu yang namanya cewek cungko ya. Nah, itu waktu Xi Jinping 2016 itu dikeluarkan peraturan semua germo-germo dimasukkan dikenakan pasal human trafficking, jadi hukuman mati. Jadi semua pada takut semua. Nggak ada lagi tuh, makanya coba cari deh seluruh dunia, udah nggak ada, bersih semua, bersih. Jadi nggak ada mau kirim, nggak ada yang berani mau jadi sponsor, nggak ada. Jadi itu semua yang dari luar negeri pulang, wah itu export quality semua. Ya, jadi waktu saya itu coba ngomong bahasa Inggris, wih jarang-jarang nih, cakep bisa bahasa Inggris lagi kan, dan ngobrol-ngobrol. Tapi saya lihat dari tingkah itunya, wah ini kayaknya yang perempuan nggak bener nih. Jadi saya tolak kan, saya bilang, sorry, saya mesti ada kerjaan nih, kan gitu. Terus dia berdiri kan, cuk, saya berdiri, saya kayak, ih Bangkok, saya bilang nih, cewek Bangkok, tinggi bagus semua bodinya bang. Tapi terus damat saya bilang, kenapa tadi nggak mau ya? Udah, dan itu doang, selesai kan? Tapi udah, saya nggak mikirin kan. Waktu saya pulang besok paginya malam ya, tidur saya dibangunin jam 4 antar jam 4 jam 5 itu bahasa roh terus.
dibangunin. Jadi bukan saya bangun bahasa roh, enggak. Dibangunin kan saya bahasa roh. Itu yang saya bilang tadi, Tuhan mengetahui hati nurani kita. Bahwa saya lagi digoda gitu. Dan saya memang kan bolak-balik istri di sini, saya di sana. Ya. Jadi jangan anggap bahwa kita kuat. Benar, itu iblis lebih tahu kelemahan kita atau dia bisa nyerang kita dari kiri kanan atas bawah. Ya. Tapi waktu saya bahasa roh ini, saya ngerti langsung, dapat hikmatnya. Bahwa Tuhan suruh saya pulang. Udah saat itu saya bikin surat resignation, saya bilang saya mesti pulang. Karena saya yakin godaan itu akan terus datang gitu kan. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita berdoa apa yang kita tahu. Tapi ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Inilah yang saya bilang tadi, Tuhan bantu kita untuk doa. Ya, Roh Kudus tadi. Oke, next. Mungkin kelamaan juga ya. Next, wisdom. Nah, wisdom ada yang bisa kita dapat. Saya mungkin baca dulu deh James-nya ya. James, Yakobus. Let's go on, 17. Oke. Baca ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi ini cocok lagi yang tadi yang di Efesus ya, bahwa holy tadi, Roh Kudus itu holy. Jadi wisdom yang kita Tuhan dapat itu nggak bertentangan, itu saling membantu, saling mendukung. Ya, wisdom itu bisa juga saat ini yang kita dapat, atau juga kita bisa juga refer back ke pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Banyak kita mengalami sesuatu yang tidak mengerti waktu dulu, ya. Tapi karena kita berjalan dengan faith, Roh Kudus memimpin kita berjalan dengan faith, belakangan kita bisa dapat melihat semua garis benang merahnya. Itu wisdom. Ada juga wisdom yang saya berapa kali kerja itu kan, tiba-tiba dapat jalan aja. Meeting sama bos, big boss kan, supervisor saya, director, saya kan GM waktu itu kan. Ini directornya CIO lah ya. Saya kan GM-nya kan. Saya kan yang siapin presentation-nya. Jadi dia diomelin, maksudnya ditanya, dia nggak bisa jawab karena saya yang jawab ke presentation-nya. Tapi emang pertanyaannya waktu itu ya anggaplah di luar of the scope lah. Nah, kita juga lagi sebelum presentasi kan kita diskusi dulu kan apa yang mau itu. Tapi pertanyaannya itu out of the box. Tiba-tiba Tampang itu udah marah nih kan, yang big boss-nya punya uang lah. Saya nggak usah sebutin namanya. Tiba-tiba, saya dapat jawabannya. Itu kejadian berapa kali, Bu? Itu ada satu kejadian. Jadi itu kalau namanya nggak usah jauh-jauh lah, dapat hikmat yang gampang aja deh, yang saya ceritakan. Waktu kemarin COVID, kan ada yang namanya kita mesti tinggal di rumah kalau misalnya kita masuk ke daerah yang tercemar COVID, itu kita harus tinggal selama seminggu kan untuk lihat apakah kita tertular apa enggak kan ya. Waktu itu saya ke LD sama istri saya, sama teman saya, dua couple, jadi satu couple. Jadi tiba-tiba saya berasa nggak nyaman. Nggak nyaman. Padahal itu lagi sale tentang outdoor. Saya kan orang outdoor ya, suka camping, suka mancing kan. Lagi sale outdoor tuh. Tiba-tiba saya nggak nyaman. Tiba-tiba Tuhan Kudus bilang saya keluar. Saya keluar. Dan saya ajak suami, yuk kita keluar yuk. Kenapa? Udah saya tunggu di mobil kan. Karena saya keluar, istri-istri ini dua nih, akhirnya mereka ikut keluar kan, ngeliat kita keluar kan. Nah, waktu lihat bondnya, tiba-tiba dapat itu apa? Pengetahuan pemberitahuan dari Poinku kan dari sini kan. Yang dari jam 2 sampai jam 4 itu harus stay karena itu contaminate kan daerahnya kan. Saya lihat, wih, jam 2 kurang 4 menit. Istri saya udah bayar. Maksudnya, saya tahunya kan dari bond istri saya belanja kan. Jadi saya sebelum itu udah keluar. Jadi, nah itu saya bilang bahwa dia bisa juga wisdom tentang yang terjadi saat ini, yang mengarahkan kita kan. Bisa juga yang kita belajar sebelumnya. Mungkin satu lagi yang saya bisa sharing ya, mesti ada waktu ya. Pak Aaron masih ada waktu? Boleh, silakan lanjut, Pak William. Yang saya bilang tadi ada sharing yang ada wisdom yang kita tahunya belakangan. Saat ini pada saat kita mengalami pergumulan kita nggak ngerti. Tapi ke depan waktu kita mengalami tiba-tiba klik Tuhan kasih wisdom, kita ditarik semua pedang merahnya. Contohnya, waktu saya kerja, sebutin lah Sinarmas ya, di Smart Friend waktu itu kan, Smart. Jadi saya dari sebelum Smart di forestry-nya kan. Tiba-tiba saya kan CIO-nya kan di perusahaan itu kan. Jadi HR-nya
SR Director-nya ngomong sama saya, Pak William lagi nyari orang ya? Kok nih ada dapat lamaran, ini high profile lagi nih, 2 orang nih. Kayaknya emang Pak William cari ada ruangan? Nggak ada, saya bilang. Oh, saya dapatnya dari si ini nih. Ya, apa? Nggak ada sebutin namanya lah. Saya diam aja, saya udah curiga kan. Tiba-tiba saya dapat informasi gitu dari teman-teman saya. Jadi setiap kali meeting, kalau saya nggak ada, ini orang tuh ngejelekin saya, ngejelekin tentang IT lah, kurang inilah, kurang bagus lah. Nah, terus saya klik ke sini kan, dapat yang saya bilang tadi, dapat dari HR Director kan, tanya saya kan. Oh, saya lihat profilnya, iya ini mah level director juga kan di Citibank lagi kan. Mau ini kan. Tiba-tiba Roh Kudus, saya udah kesel, udah marah kan. Saya pikir oke lah, kalau mau adu politik deh, saya bilang kan, betul kalah deh. Dia kan ngomongnya sama anaknya, saya kenal bosnya. Anak bosnya jadi CEO, saya kenal bosnya langsung kan. Saya bilang mau adu politik boleh deh. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, duduk diam, percaya dengan trust me, stand still, trust me. Ya udah dah, kita udah tua, kalau Roh Kudus udah ngomong itu diam dong, udah disuruh diam ya udah diam, percaya aja deh Roh Kudus, Tuhan pasti bantu saya lah, ini cuma numpang lewat aja kan. Tiba-tiba bener, saya digeser, orang ini gantiin posisi saya, padahal saya nggak ada salah, hanya cuma difitnah aja sama satu orang ini kan. Dia biasa lah, mau politik mau berkuasa, jadi pos-pos penting. Jadi saya kerja di grup, bukannya di company kecil. Jadi grup banyak bos-bos yang mau dapat bangku cadangan gitu. Dia ditarik bangku cadangan, nggak ada posisi penting. Nah, dia mau dapat posisi penting, dia mau taruh orang-orangnya kan di bawah-bawah situ kan, supaya suara dia didengar kan. Digeser saya, wah itu saya antara kesel, malu. Saya tiap hari kayak pengen nggak masuk gitu kan. Di bangku cadangan saya digeser akhirnya kan. Saya sempat brutus, saya bilang, Tuhan gimana sih? You bilang saya suruh stand still, kan? Suruh percaya, kok diginiin gitu kan? Waduh, kan itu pergumulan sekali kan. Akhirnya berapa bulan, wah malu sama sebulan itu saya boleh 2 apa 3 bulan, 2 bulan setengah lah pokoknya, nggak sampai 3 bulan. Tiba-tiba dipanggil sama Pak Franky. Yuk, saya lagi mau buka Smart Telecom. Kamu bantu saya bikin dari on paper. Saya kerja dari on paper dari Telkom. Tadi sebelumnya kan di IT, di CIO kan. Ini kerja. Mulai saya belajar tentang Telkom. Saya bikin tender dokumennya semua untuk cari vendor-vendor kan. Nah, sampai saya tiba-tiba di sana selesai, saya pindah ke Australia. Tiba di Australia, akhirnya ilmu yang saya jual itu Telkom. Karena IT itu banyak orang India di sini. Nggak akan kita nggak akan menang melawan mereka kan. Nah, saya Telkom itu dapat pekerjaannya langsung enak-enak. Saya bisa tarik balik. Oh, ternyata Tuhan taruh kita keluar dari comfort zone. Dia mau siapkan kita di depan. Baru saya bisa tarik balik. Oh, dulu kalau saya ngelawan, mungkin saya nggak dapat ilmunya tentang Telkom. Karena saya waktu itu kerja dari on paper, dari paper planningnya, saya tahu semuanya dari ujung-ujungnya, dari operasionalnya, dari sistemnya, dari networknya, semua saya tahu. Karena saya mesti setup semuanya dengan vendor-vendor yang mesti di-invite, RFP-nya, request proposalnya gimana. Nah, itu ilmu itu yang akhirnya saya jual di Australia. Sampai akhirnya saya ke Cina nanti. Jadi Tuhan sudah siapkan semuanya. Makanya kalau dulu saya tidak menurut, saya nggak tahu. Itu yang saya bilang tadi, wisdom. Kita belajar. Jadi segala sesuatu yang Tuhan lakukan buat kita itu semua demi kebaikan. Itu aja tadi yang Roma 8 ayat 28 ya. Oke, terakhir. Ya, fruitful. Nah, itu kita tahu di Galatia. Kita nggak perlu baca ya, Galatia buah-buah roh ya. Dia juga tidak mungkin kita bisa mencapai buah-buah roh ini tanpa Roh Kudus. Percaya, sudah dilakukan di Perjanjian Lama, tidak berhasil. Hanya dengan Roh Kudus saya kita diberi kekuatan, ya. Dan ditenangkan. Satu lagi sharing dah. Aduh, ya satu kali Pak Irwan ya. Jadi saya waktu itu pernah saya tinggal di Shenzhen, ya, tapi saya selalu naik pesawatnya dari Hong Kong. Jadi lewat 2 imigrasi kan, cuman hanya perbatasan nggak jauh, cuma 50 meter lah, imigrasi China, imigrasi Hong Kong gitu kan. Nah, waktu saya berangkat itu memang saya nggak tahu bahwa itu lagi liburan sekolah. Jadi waktu naik mobil kan, saya diantar dari mobil perusahaan kan dari Shenzhen ke Hong Kong kan, tiba-tiba macet panjang kan, nggak bergerak lagi. Waduh, waktu udah mepet. Kalau saya tahu itu liburan, saya mungkin lebih pagi berangkatnya kan. Saya nggak tahu, saya nggak nge kan, karena saya jadi saya bilang ya udah deh, saya bilang
saya turun aja deh, saya lewat jalan orang aja deh, bukan jalan mobil, kan jalan mobil, ada jalan orang kan. Dia bilang lewat jalan orangnya deh. Pas saya jalan orang, nanti saya gampang dari sana. Saya bilang, nanti kamu nyebrang, lihat kalau kamu nggak ada, saya naik taksi dari sisi Hong Kongnya. Jadi saya waktu masuk ke sana, saya lihat, antriannya kayak ular. Lebih panjang dari mobil. Saya mau balik, bingung mau supir saya di mana kan. Udah saya bilang ngantri sini. Nah, tahu sendiri kan, orang Chinese kan, lagi begitu. Jadi nggak bisa ngantri kan. Jadi saya diselipin. Wah, itu tiba-tiba. Nah, saya cerita dulu sebelumnya, semalamnya. Semalamnya memang saya bilang, Tuhan, doa, Tuhan ujilah saya mau jadi orang lebih sabar. Ujilah saya. Nah, itu tiba-tiba saat itu, besokannya langsung diuji sama Tuhan. Selain ngantri panjang ini, saya juga lagi buru-buru. Tiba-tiba ada orang Chinese selip aja, masuk aja. Wah, itu udah saya mau ajak berantem itu. Tiba-tiba pas saya lagi mau ajak berantem, lagi mau marah gitu. Tiba-tiba Tuhan ingetin, yang janji saya semalam. Langsung saya bilang, Tuhan, sorry Tuhan. Tiba-tiba saya berasa sekali tuh urapan saya seperti urapan Roh Kudus. Saya seperti diguyur air dingin. Tiba-tiba udah diam aja, tenang. Saya langsung hela napas, udah hilang, nggak ada marah. Orang mau selakin saya berapa, saya percaya. Wah, kalau udah begini nih, pasti Tuhan tepatkan saya waktu. Kan? Roh Kudus bekerja kan, maksudnya udah urapi saya, pasti akhir ceritanya pasti baik lah. Pas ceritanya pasti saya berangkat juga dari pesawat itu on board, nggak terlambat kan, nggak ditinggalin. Udah saya tenang aja jalan-jalan. Tapi seberang sana benar supir saya nggak ada. Jadi saya udah naik taksi sampai ke iPod. Saya udah telepon sama supir saya. Udah kamu ke ini aja. Jadi masih lama deh ngantrinya gitu, belum keluar. Nanti saya ke iPod, sampai di iPod nggak boleh, nggak bilang wah kamu udah telat. Oke, wah saya bilang ya udah mungkin Tuhan mau saya naik pesawat satu lagi. Ya udah ada yang itu kan ada nanti 3 jam lagi. Saya nunggu di airport 3 jam. Udah nunggu 3 jam nyampe dibilangin tidak bisa, udah full semua. Jadi saya udah nunggu 3 jam kan. Saya kira nggak bisa dibilang nggak. Wah saya bilang tapi saya nggak marah sama sekali, pulang. Balik lagi dong dari airport Hong Kong, masuk lagi imigrasi, dari immigration sampai imigrasi Hong Kong. Dia lihat dong di sistemnya kan. Ini baru keluar 6 jam yang lalu. Sekarang kok udah balik lagi, masuk diperiksa. Tas saya diacak-acak. Kan memang di China sering begitu tuh. Orang ke Hong Kong beli barang gitu kan. Kardusnya dibuang-buangin, diambil barang doang itu. Jadi dia jual di Cina gitu kan. Beli di Hong Kong, jual di Cina kan. Beda teksnya sama murahnya kan. Dipikir saya begitu. Diperiksa di custom. Dibongkar semua tasnya. Dibongkarnya masih mending. Di satu baju dilihatin. Baju baru apa lama. Baju lagi dilihatin. Coba baju saya dibuka-buka begini. Diganti rapiin. Akhirnya saya mesti rapiin. Tapi saya akhirnya karena saya bilang tadi, karena saya sudah dari awalnya saya sudah janji, saya ingat janji dan tiba-tiba saya juga sudah diingatkan oleh Roh Kudus. Saya udah terima senyum aja sampai rumah juga istri saya, loh kok balik lagi? Ketinggalan pesawat. Itu yang saya bilang tadi bahwa nggak mungkin saya bisa seperti itu kalau bukan karena urapan Roh Kudus. Percaya. Saya kalau tahu saya orang gimana, wah udah. Oke, jadi itu aja selesai. Terlalu banyak sharingnya. Mungkin kalau ada pertanyaan, udah waktunya, timingnya udah kebanyakan waktunya ya. Saya lepasin dulu deh sharingnya. Oke, makasih Pak William untuk sharingnya. Sharingnya adalah satu bahan yang cukup ini ya. Iya. Perlu kita mengerti, perlu kita ini. Harus kita dialami. Iya, Pertama perlu baca dulu. dialami. Iya, karena kan Bible itu emang penting. Bible itu seperti kalau kita belajar driving itu yang bukunya, guideline waktu kita ambil tes drive kan ada dapat bukunya tuh. Tapi buku aja nggak cukup. Kita perlu Roh Kudus sebagai GPS-nya. Karena untuk kita sampai ke jalan kita yang benar itu di Bible nggak dijelaskan. Misalnya kita keluar nih, kita pakai sepatu apa, atau kita di persimpangan belok kiri atau belok kanan. Tapi kalau kita pakai dengan Roh Kudus sebagai GPS, dia harus tahu kita belok kiri atau belok kanan. Dia tahu mana yang macet depan jalan, dia kasih kita ambil alternatif jalan. Kalau kita lurus saja, kita kena macet, atau kita kena masalah. Makanya penting Bible sebagai panduan. Guideline kita panduan, tapi panduannya how to drive. Bagaimana kita menjalankan hidup ini. Tapi pilihan-pilihan kita untuk ke kiri, ke kanan, diam, tadi saya bilang tadi standstill atau maju terus, itu kan harus perlu guidance, yaitu GPS. Ya. Kan?
Kalau Ya. tanpa Roh Kudus, percaya deh, walaupun dengan Ya. Alkitab, kita akan tersesat. Kalau yang saya bilang tadi, kita depannya kita mau pakai sepatu apa aja kita. Kalau saya sih selalu tenangin diri, tanya, pakai mana ya? Oh ya, pakai yang ini. Karena kita nggak tahu, tiba-tiba kita pakai yang sepatu yang ini, tiba-tiba sampai depan terpleset. Ya. Lupa, kena kepala, masuk rumah sakit, koma. Itu kan hal kecil aja itu. Iya. Oke, itu aja. Thank you. Oke, thank you Pak William. Oke, teman-teman, kita kasih appreciate dulu untuk Pak William. Thank you, Pak William. Thank you. Mungkin teman-teman ada pertanyaan malam ini untuk Pak William, silakan kalau ada. Ya, sebelumnya sorry keburu-buru karena waktunya cuma, saya pikir 45 menit, ternyata cuma 30 menit. Nggak apa-apa Pak William, nanti ada hari lain. Ada part 2, Pak Ada William. part 2, ada Kamis yang lain. Ya. Terima kasih, Mungkin- Pak William. Ya, teman-teman ada pertanyaan? Pak Ada Arto pertanyaan? mungkin? Thank you udah Saya mau- gabung Pak Arto. Saya mau tanya for the Boleh, boleh. benefit of everyone. By the way, Pak Arto dari Adelaide, Pak William. Ya, Pak Arto. Udah kenal ya? Halo, salam kenal Pak William ya. Salam kenal. Senang sekali mendengar testimoni dan juga sharing mengenai Roh Kudus. Apakah baptisan Roh Kudus, itu kelihatannya dari pengalaman Pak William itu nggak langsung terjadi secara bersamaan ya dengan pengalaman menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, enggak beda. Iya. Saya Kayaknya terima ada dari- jeda ya, ada Ya. interval ya. Ya, emang nggak selalu orang pada waktu menerima Ya. Tuhan Yesus menerima baptisan Roh Kudus ya. Betul. Ya. Betul. Ya. Ya, itu dong pertanyaannya. Mungkin tolong tergantung dijelaskan individu kali sih. Pak William. Apa? Mungkin tolong dijelaskan Ya, itu kenapa Kalau ada itu aja interval pertanyaannya waktu. ya, yang saya bilang tadi bahwa Roh Kudus Ya. berdaulat, dia menentukan. Dan memang yang terpentingnya yang saya bilang tadi, setiap individu beda-beda karakternya. Kalau saya termasuk keras, strong ya. Jadi ya saya bilang tadi, saya hipnotisnya saya nggak, sampai sekarang kalau ada orang jago hipnotis, saya bilang tolong hipnotis saya, nggak bisa, nggak pernah tembus. Nah, jadi ya itu ada bagusnya. Saya nggak pernah kerasukan gitu. Jadi kalau saya nolong orang kerasukan, saya nggak pernah kerasukan gitu kan. Nah, karena strong karakter kan. Jadi saya perlu puasa untuk melemahkan saya, melemahkan tubuh saya. Dan yang terpenting lagi bukan hanya puasa, tapi juga setiap hari itu saya baca firman, terutama dari yang kisah para rasul dan yang bukit itu loh, di khotbah di atas bukit itu. Sama istri saya berulang-ulang baca itu, habis setiap hari terus berulang-ulang. Itu kan yang sama saya lakukan, replikasi dengan yang dilakukan oleh murid jemaat mula-mula, ya kan? 10 hari itu kan. 10 hari dia berpuasa, lalu juga muji Tuhan, lalu membacakan Injil di khotbah di atas bukit itu. Lalu tentang di akhir kerjaan di kisah para rasul, waktu itu ya, itu pengalaman saya. Tiba-tiba ya itu saya nggak nyangka, saya di kamar mandi lagi guyur begini kan, tiba-tiba istri saya sedang lagu puji-pujian, dan saya suka lagu itu, dan saya nyanyi sambil bergumam-gumam. Tiba-tiba yang keluar itu bahasa roh, gemeter saya tiba-tiba. Memang bahasa roh itu sebenarnya dari hati kita muji Tuhan. Enggak semena-mena kita tiba mau bahasa roh, tiba enggak. Dari hati kita dulu, karena itu kerinduan kita keluar jadi muji Tuhan. Itu yang keluar otomatis dari hati kita, didorong karena kerinduan kita untuk muji Tuhan. Jadi keluar bahasa roh. Makanya bahasa roh itu terjadi waktu puji-pujian. Awal-awalnya kita nggak bisa tahan, tapi lama-lama kita bisa tahan. Dan banyak juga orang yang replikasi. Jadi itu yang nggak benar. Saya juga kadang-kadang mau bahasa roh lagi puji-pujian, mau bahasa roh nggak bisa gitu. Kadang ada orang tiba-tiba kadang dia nggak bisa, dia replikasi atau mencontohkan yang pernah dilakukan. Saya rasa sih sebenarnya ya, saya nggak tahu lah. Kalau saya nggak mau lakukan itu. Saya lebih cenderung saya mikirin apa yang saya mau pujikan, apa yang kejadian, apa yang saya lakukan, di mana saya mau mengucap terima kasih gitu. Saya jadi pikir kalau saya nggak bisa bahasa roh saat puji-pujian. Saya fokus kejadian-kejadian yang saya harusnya mengucap syukur sama Tuhan. Nah itu bisa keluar, gitu. Jadi waktu saat puji-pujian, saya mikirin masuk ke dalam, maksud saya apa arti puji-pujian itu, kata perkatanya, lalu saya sambungkan dengan apa yang saya alami dalam hidup saya. Saya klik gitu, saya mengucap syukurnya benar-benar dari dalam hati, bukan dari pikiran aja.
Kan? Nah, bukan berarti juga tidak bisa bahasa roh, bukan berarti belum dapat urapan Roh Kudus. Tidak sama saja salah itu orang bilang bahwa kalau nggak bisa bahasa roh itu belum terima urapan Roh Kudus. Banyak yang terima urapan Roh Kudus bisa tapi diurapi. Tapi ciri khasnya itu ya ada yang gemeter yang saya bilang tadi, ada juga yang tenang dan contohnya dia bisa dapat hikmat, dapat pengetahuan. Itu ada juga yang bisa mengertikan melihat orang, bisa maksudnya mengerti karakter orang dan juga bisa berkata-kata penuh hikmat. Tapi salah satu yang dia alami sebenarnya sih seperti orang masuk kesurupan. Dia umumnya nih bisa dikatakan, saya nggak bisa persentasenya, cuman umumnya dia akan mengalami getaran karena seperti orang kesurupan, di mana spirit mau take over kita punya spirit, gitu kan? Itu ada suatu gemeter, tapi tidak harus bahasa roh, tidak harus, karena bahasa roh yang keluar itu sebenarnya kan puji-pujian, kita muji Tuhan, atau kita lagi mau berdoa, ada sesuatu yang kita mau doakan. Kalau enggak, ya enggak, cuman geter aja. Gitu aja, geter aja. Oke. Makasih Pak William. Saya menjawab nggak ya? Gimana Pak Arto? Nggak selalu ya jawabannya, jadi tidak selalu karena setiap orang karakter beda, lalu juga momennya juga kan tadi saya bilang bahwa Roh Kudus itu seperti angin, kita tidak tahu directionnya, kita tahu berapa kuatnya, dia yang berdaulat, dia menentukan. Ya. Itu adalah yang Full Gospel Business Fellowship International itu yang kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah anugerah dari Tuhan. Dan memang benar yang Pak William katakan bahwa bentuk dari baptisan Roh Kudus memang nggak semua orang yang bisa berbahasa lidah, tapi pasti ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Emang saya rasa juga bukan buat kita di teman-teman. Memang kita tahu ada jeda gitu antara kita terima Yesus dan baptisan Roh. Jadi bagi mereka yang masih, jangan merasa bahwa kita kurang atau tidak sama dengan orang lain. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Pada waktu Dia selamatkan kita, Dia akan melengkapi kita Roh Kudus sebagai meterai sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus face to face ya in the future. Thank you Pak William untuk sharingnya ya. It's strengthening us. Kita perlu Roh Kudus memang ya. Amin. Ya, kalau saya usul sih malah pengalaman saya tadi. Ya, saya dari SMA saya udah Kristen, jadi kurang lebih 15 tahun saya buat terima Roh Kudus. Yang sebenarnya saya seperti Benny Hinn, semua session saya ikutin nggak bisa. Ya jangan nyerah. Saya bilang sih ikutin aja cara saya. Bayar harga. Komitmen berpuasa, lakukan yang jemaat mula-mula itu, memuji Tuhan, baca firman tiap hari. Saya yakin. Menurut saya kalau saya bisa yang keras ini ya pasti. Ya. Makasih Pak William. Thank you teman-teman. Pak Jeffrey ada gabung, Pak Herman, Pak Joli, Pak Surya Wijaya, Pak Jimmy. Mungkin ada pertanyaan yang lain teman-teman? Kalau tidak ada, Bro Agus, silakan Halo Bro. Bro Agus. Halo, selamat Agus. Bro William, saya Agus dari Sydney. Ya. Saya very good sharing tadi, sangat lengkap, bagus sekali. Saya mau tanya satu hal, tentunya progressive sanctification juga ada peran Roh Kudus ya, Pak William ya, Bro William ya. Oke. Pertanyaan saya adalah yang banyak sekali diperdebatkan juga orang-orang adalah apakah peran sanctification ini Roh Kudus dan peran manusia juga atau sepenuhnya Roh Kudus? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah kalau mix between human and also Holy Spirit, dan menurut pengalaman Bro William, mana buah roh yang takes mungkin pengalaman roh beda-beda ya, takes longer time and struggle for you. Ya itu buat saya pribadi ya. Iya. Kalau tiap orang beda-beda lihat karakternya kan. Buat Bapak pribadi. Iya, kalau pribadi kan tadi kesabaran tadi. Oke, silakan. Ya, karena kita dididik kan di orang Chinese tuh kerja mesti cepat apa gini kan. Kalau lambat kita diomelin. Jadi terbawa, kita juga akhirnya begitu.
ya, mesti rajin, mesti ini. Ya, akhirnya terbentuk karakter itu kan, Yes. bahwa kita harus jadi apa mesti cepat, mesti sempurna. Itu yang kadang-kadang apa yang ditanam waktu kecil itu akan menyulitkan juga pada saat kita nanti menerima Tuhan. Jadi ya saya bilang lah, dari muda, dari kecil dia mengenal Tuhan lebih seperti kertas kosong kan. Tapi kalau misalnya kita masih udah penuh coret-coretan, berarti Tuhan kan mesti hapus, mesti bersihin, itu mesti dibersihin. Memang itu tadi Tuhan bisa transform, tapi transform dalam roh kita ditransform. Dan bahwa kita punya keinginan untuk hidup bersih, hidup kudus kan. Tapi sisa-sisanya itu di pikiran kita, itu kita yang harus bersihin. Ya Tuhan nggak bisa wash pikiran kita. Kita apa perbuatan jahat, apa kita dulu nonton film porno, itu ya harus kita yang bersihin, ya harus kita lawan. Tapi dia sudah sucikan kita. Pas kita nonton kita merasa bersalah. Tapi kan kita mesti lawan. Kita punya jiwa, punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Ya jiwa ini yang akhirnya jadi the center of the battle between roh and tubuh. Ya, jiwa kita mau ikut roh kita, roh kudus, ya, atau kita mau ikutin keinginan daging. Ya. Itu the center of battle di sana, jiwa kita. Ya. Nah, jiwa ini harus kita yang bersihin. Rohnya kita udah dibersihin, kan? Tidak ada keinginan lagi. Kan gitu. Tapi pikiran kadang-kadang kan manggil juga keinginan kan. Ya. Itu aja. Ya itu. Nah, tapi signifikan jawaban yang itu saya nggak bisa bilang bahwa itu antara manusia. Sebenarnya saya nggak bisa bilang apakah itu antara manusia sama Roh Kudus. Saya rasa sih ada juga karena kan Tuhan tetap butuh bantuan manusia untuk hal-hal duniawi. Correct. Ya? I agree. Kalau memang Tuhan bisa lakukan sendiri, dia nggak butuh manusia, tinggal klik aja selesai. 100% agree. Thank you. Very good. Bagus. Thank you. Pak Agus, thank you Pak William. Saya kira karena waktu, mungkin Pak Adam ada ini pengumuman atau mau ada. Saya komen dikit. Thank you sekali Pak William. Ya, pengalaman saya dikit dengan Pak William, ditemani di Melbourne dan sempat ngobrol-ngobrol luar biasa. Orang yang luar biasa, pengalaman dengan Roh Kudus, dengan perjalanan Roh Kudusnya. Itu betul-betul memperkuat kita semua. Thank you ya Pak William. Hari ini luar biasa. Ini nggak tahu Joe dari Melbourne apa dari mana nih? Kalau Jolie Joe dari, kali ya. Mungkin kalau Jolie. ini Jolie berarti luar biasa hari ini 35% yang hadir dari Melbourne ini. Ini testimoni yang Pak William kasih benar-benar luar biasa, dan kita bisa melihat buahnya ya, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan dirinya sendiri. Luar biasa testimoni ini yang perlu kita sering dengar. Ini memperlengkapi apa yang beberapa bulan yang lalu Pak Vincent kasih dari kita. Pak Vincent ngajar berdasar dari buku David Paulsen, itu juga kesenangannya Pak Arto, David Paulsen. Pak Vincent mengajar The Normal Christian Birth, ya, jadi dari born again, repent, believe in Jesus, baptize in water, and receive the Holy Spirit, dan kemudian diselamatkan. Jadi luar biasa. Tadi Pak Vincent sempat hadir. Pak Vincent, by the way, National Vice President, dia kasih komen di WA saya, dia bilang, waduh, luar biasa, Melbourne aman kalau udah ada orang seperti Pak William. Pak David dong tuh, Pak David itu hilang dah ya. Pak David ada semua. Memang ini jago-jago dari Pak Jeffrey, itu ada Bro Jeffrey juga. Ada Pak Joe. Ini luar biasa ya. Kita percaya Melbourne bakal terus maju. Amin. Itu aja dari saya, luar biasa. God bless everyone. Oke, thank you. Teman-teman, Kamis depan nanti kita undang kembali untuk mengikuti Zoom doa kita, dan pembicaranya nanti Pak Arto yang akan kasih sharing. Ya, kita mengundang teman-teman kembali untuk bergabung. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Arto bisa tolong tutup doa untuk malam ini. Silakan Pak Arto. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau adalah Allah Tritunggal. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Tidak mungkin kami bertemu dengan Engkau karena Engkau sendiri yang memberikan anak-Mu Tuhan datang ke dunia Tuhan. Memberikan nyawanya bagi kami Tuhan. Diampuni dosanya dan hidupnya diperbarui. Dan itu tidak hanya sampai di sana Tuhan.
pada waktu Engkau Yesus Engkau pergi ke surga bertemu dengan bersama dengan Bapa, Engkau memberikan Roh Kudus untuk bersama dengan kami Tuhan, bahkan tinggal di dalam diri kami Tuhan, untuk mempertahankan kekudusan kami Tuhan sampai kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk sharing yang Engkau sampaikan lewat Pak William Tuhan, brother kami William Tuhan. Biar kami semua bertumbuh Tuhan, biarlah kami semua mempunyai kerinduan Tuhan, menjadi sempurna di hadapan Engkau. Tuhan, Engkau tahu sendiri kebutuhan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kami Tuhan akan menuntun kami dan memberikan jawaban bagi pergumulan hidup kami. Kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arto, terima Thank you, kasih Pak Arto. Pak William, Pak Adam, Amin. Pak Thank you Jeffrey, semua. Pak Thank you, Thank you, Pak Surya, William. Pak Jimmy, Thank Pak you, Pak Surya. Herman, Joe, Ya, terima Pak kasih. Noam, Pak God Taufik, bless you, bro. Pak Agus, Pak Bro. Andi, Thank you. thank you Bless you semuanya. all. Ya. Bagus. Ya, sampai ketemu Kamis depan. Oke. Tuhan berkati. Ya. See you later. Bye. Oke, bye. Oke.